Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ihsanin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini dalam kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian hadis kita yang kita kaji atau yang kita bahas dari Syarah Riyadhus Shalihin, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari Riyadhus Shalihin. Jadi penjelasan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sekarang kita masih berada pada bab taubat, bab tentang taubat. Sekarang kita masuki pada hadis yang ke-16. Saya bacakan dulu hadisnya. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Ini hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau, berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya membentangkan tangannya di malam hari ya bagi siapa saja yang bertobat, ya barang siapa bagi yang melakukan dosa di siang hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membentangkan tangannya di siang hari untuk orang yang berbuat dosa di malam hari agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari itu terbit di sebelah barat. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Ya, itu bunyi hadisnya. Ya, sebentar saya akan jelaskan. Kemudian hadis yang ke-17, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang ke-18, an Abi Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnu Khattab,
semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadisnya baik atau hadis tergolong hadis yang sahih. Ikhwatul Islam azakumullah, di sini ada tiga hadis ya yang akan saya terangkan ya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab ini. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, hadis yang pertama, hadis yang pertama yaitu hadisnya apa namanya? Hadis yang ke-16 ya. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di malam hari dan seterusnya. Itu hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih dan sayang kepada hamba-hambanya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat seorang hamba meskipun tobatnya itu terlambat. Ya, meskipun tobatnya itu terlambat. Ya, seperti misalnya yang disebutkan dalam hadis tadi, dia melakukan dosa di pagi hari, ya di pagi hari, ya atau melakukan tobat di di pagi hari, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menunggu dia orang tersebut bertobat sampai di malam hari. Allah menunggu sampai di malam hari, mudah-mudahan hamba itu mau bertobat dia di malam hari. Ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, meskipun hambanya itu bertobat berbuat dosa di pagi hari atau di siang hari, tapi Allah masih menunggu di malam hari ya agar hambanya itu eh, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, begitu juga seandainya ada seorang hamba yang berbuat dosa di malam hari, maka Allah masih menunggu tobat hambanya itu di pagi pagi hari. Ya, ikhwatal Islam, azakallah, ini menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ya membentangkan tangannya hingga Allah Subhanahu wa taala menerima tobat hambanya dari hamba mukmin tentunya tatkala seorang mukmin itu berbuat kesalahan. Tentu kita sekali lagi, kita bukanlah nabi, bukanlah malaikat ya. Kita pasti sebagai manusia biasa pasti kita banyak berbuat salah dan dosa, atau kita eh, pasti berbuat salah dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menunggu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sekali lagi jangan kita merasa berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan juga kecintaan Allah. Allah cinta kepada tobat. Ya, Allah cinta kepada orang yang bertobat. Allah suka kepada orang yang bertobat. Jadi sekali lagi, kita ini bukan berarti orang yang lepas daripada dosa, tapi Allah mencintai tatkala kita berbuat dosa, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana pada hadis sebelumnya ya, hadis yang pekan lalu itu kami sudah menjelaskan di situ tentang bagaimana Allah itu sangat gembira, sangat senang dengan tobatnya seorang hamba, melebihi kegembiraannya seseorang itu mendapatkan tunggangannya di padang Sahara yang ketika itu dia sudah menduga dia akan meninggal dunia karena telah pergi tunggangannya beserta dengan perbekalannya, namun tiba-tiba tunggangan itu kembali lagi, yaitu hewan tunggangan itu kembali lagi, dia pun segera memegang erat-erat tunggangan tersebut seraya dia mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan saya Tuhanmu, karena begitu gembiranya dia sampai dia salah mengucapkan kata-kata tersebut. Ya, artinya orang itu sangat gembira. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali tatkala ada hambanya yang kembali kepada Allah, mengakui kesalahannya dan bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya
dalam hadis ini, di dalam hadis ke-16 itu, di situ ada penetapan tangan bagi Allah. Ya, karena kan disebutkan sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya ya kepada orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada penetapan tangan. Jadi Nabi menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki tangan. Tapi ada tapinya. Jangan kita samakan tangannya Allah itu sama dengan tangan makhluknya. Jangan kita mengatakan bahwasanya tangan Allah itu sama dengan tangan kita, tangannya manusia. Ya, tidak sama. Ya, Allah memiliki tangan, manusia memiliki tangan, hewan-hewan juga memiliki tangan, ya tetapi tangannya Allah sangat berbeda, tidak sama dengan tangannya makhluk-makhluknya. Ya, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir." Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, Allah Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Ikhwatal Islam, azakullah. Jadi sekali lagi Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ini menafikan penyerupaan Allah dengan makhluknya, baik penyerupaan zatnya atau penyerupaan sifat-sifatnya. Tidak akan sama zatnya Allah dengan zat-zat makhluknya dan tidak akan sama sifatnya Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ya, ini bahwa Samiul Basir dan dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ini menetapkan bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya. Di antaranya adalah Allah memiliki sifat tangan. Ya, Allah memiliki sifat tangan, Allah memiliki tangan, tapi sekali lagi Allah tidak sama tangannya dengan tangan-tangan makhluknya. Bahkan disebutkan dalam hadis dalam surah Al-Maidah dalam Al-Qur'an ya, Al-Maidah ayat 64, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ketika umat Yahudi mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Umat-umat Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Tangan Allah itu terborgol, ya terbelenggu, terikat. Ya, gullat aidihim walu'inu bima qalu. Ya, justru tangan-tangan mereka lah, umat Yahudi itulah tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka telah dilaknat oleh Allah atas apa yang mereka ucapkan. Ya bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya Allah itu terbuka, terbentang. Ya di sini dalam ayat ini disebutkan bahkan kedua tangan Allah. Ya, hadis yang tadi itu Allah membentangkan tangannya. Dalam ayat ini dikatakan Allah itu terbentang kedua tangan Allah. Berarti Allah SWT memiliki dua tangan. Ya, sebenarnya sekali lagi tangannya Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ini yang harus kita garis bawahi. Ya, sebagaimana yang tadi saya bacakan ayatnya dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'." Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama sedikit pun dengan makhluknya, tetapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Artinya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, jadi jelas ini ya. Ya, terkait tentang masalah ini. Yang ketiga, yang kita bisa juga petik daripada hadis yang ke-16, maaf, hadis yang ke-17 ini ya. Maaf, ini hadis yang ke-16. Masih hadis ke-16 ya. Bahwasanya ya apabila matahari itu sudah terbit dari arah barat, ya maka pintu tobat telah tertutup. Artinya Allah tidak lagi menerima tobat seorang hamba jika matahari itu terbit di sebelah barat ya. Sampai sekarang alhamdulillah matahari itu terbit di sebelah timur, tapi akan datang suatu saat nanti ya matahari itu akan terbit di sebelah barat. Itu menunjukkan bahwasanya akan dekat hari kiamat. Ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, maka Allah tidak lagi menerima tobat dari hambanya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Oleh karena itulah, ya selama matahari masih terbit di sebelah timur, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Jadi sekali lagi, kalau ada seseorang yang bertobat ketika matahari sudah terbit di sebelah barat, maka tobatnya tidak akan diterima. Maka imannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia sudah beriman, ya, ketika mereka mau beriman kepada Allah, padahal itu sudah matahari sudah terbit di sebelah barat, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kafir, ya, umat Yahudi, umat Nasrani, orang-orang komunis, ya, atau orang-orang musyrik yang lainnya, ya, ketika mereka beriman pada saat matahari sudah terbit di sebelah barat, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi bermanfaat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlambat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian yang berikutnya, hadis yang ke berapa? Ya, ya, begitu juga tadi hadis yang ke-17, ya. Maaf ya. Hadis ke-16 itu ada keratannya dengan hadis ke-17 karena di akhir hadis ke-16 itu ada apa namanya? Redaksi yang menyatakan bahwasanya Allah itu masih menerima tobat hambanya selama belum terbit matahari di sebelah barat. Begitu juga hadis yang ke-18, ya, Allah Subhanahu wa taala menerima tobat seorang hamba sebelum matahari, siapa yang bertobat sebelum matahari terbit di sebelah barat, maka Allah menerima tobatnya. Itu hadis yang ke-18, ya. Itu sudah kami jelaskan juga tadi, ya. Jadi sekali lagi, eh, kalau seandainya ada manusia yang bertobat, ya, ketika matahari sudah berada di sebelah barat, terbit di sebelah barat, maka ketika itu taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatul Islam, a'azzakumullah. Kemudian yang terakhir adalah hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 yaitu hadis yang berbunyi, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, ya, menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan, sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Ya, artinya jika seseorang itu bertobat ketika ruhnya sudah sampai di tenggorokan, ya, artinya dia akan sudah dekat lagi dia akan meninggal dunia, maka tidak ada lagi tobat baginya. Ya, maka tidak ada lagi tobat baginya. Artinya tidak diterima lagi tobatnya. Karena apa? Karena ruhnya sudah di tenggorokan, artinya dia sudah akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 18, wa laysatit taubatul lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an. Ya, bukanlah tobat itu, ya, bagi orang-orang yang melakukan dosa dan kesalahan hingga apabila telah datang salah seorang kepada mereka kematian, ya, lalu dia mengatakan sesungguhnya saya bertobat sekarang. Artinya ketika kematian sudah datang, ketika eh, malaikat maut sudah mau mencabut nyawanya, sudah sampai di tenggorokan, sudah sedikit lagi akan keluar, lalu dia mengatakan ini itu betul sesungguhnya saya bertobat sekarang, maka tobatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatul Islam, azakumullah, marilah kita segera bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, atas segala dosa-dosa yang kita kerjakan, ya, atas segala kewajiban-kewajiban yang kita tinggalkan atau dosa-dosa yang larangan-larangan Allah yang kita kerjakan, maka segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya kematian kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, apa sebabnya, di mana, itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tatkala kita berbuat kesalahan dan dosa, ya, maka segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, betul Allah Subhanahu wa taala terus menerima tobat kita sebelum
matahari terbit di sebelah barat, tetapi kita tidak tahu kapan akan terjadinya kapan terbitnya matahari di sebelah barat. Kita tidak akan tahu. Sampai sekarang alhamdulillah matahari terbit di sebelah timur, terbenamnya di sebelah barat. Tapi suatu saat nanti akan terjadi ketika sudah mendekati hari kiamat, akan terjadi bahwasanya matahari akan terbit di sebelah barat. Oleh karena itulah jangan kita mengatakan kan lama, hari kiamat kan lama, ya tidak tahu, ya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu jangan kita menunda-nunda. Yang kedua juga namanya kematian. Sekalipun misalnya kiamat masih lama, tapi namanya kematian, ya itu tidak tahu kita kapan kita akan meninggal dunia, kapan kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, di usia keberapa, pada saat apa sebabnya, di mana tempatnya. Itu kita tidak tahu. Ya, oleh karena itulah, karena kematian ini merupakan rahasia Allah, maka kita segera mengakui kesalahan kita tatkala kita berdosa dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya demikianlah apa yang bisa kami sampaikan, 3 hadis ini secara singkat saja, ya. Intinya adalah bahwasanya Allah Maha kasih dan sayang kepada kita. Allah sangat cinta kepada siapa saja yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah sebelum nyawa sampai di tenggorokan kita dan juga sebelum matahari terbit di sebelah barat. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, kami buka dulu sesi tanya jawab terkait materi kita pada hari ini tentang masalah tobat. Dipersilahkan. Ya, bisa langsung atau lewat room chat. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa langsung atau lewat room chat tentang masalah tobat khususnya. Baiklah, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami semua ya. Bisa dimengerti semua 3 hadis ini. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, golongan yang senantiasa mengakui kesalahan kita tatkala kita berbuat dosa dan segera kita mohon ampun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang terbaik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tetapi orang yang terbaik adalah orang yang mengakui kesalahannya dan dia segera mohon ampun kepada Allah dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan kita merasa berputus asa. Seandainya dosa-dosa kita itu banyak, janganlah kita merasa eh, artinya merasa bahwasanya kita tidak akan kembali lagi kepada Allah. Ya, hilangkan prasangka-prasangka buruk kita kepada Allah. Tapi kita yakin bahwasanya Allah itu Maha penerima tobat. Allah sebetulnya sangat suka bagi hambanya yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari kami. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta kajian hadis pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, memudahkan kita untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar. Demikianlah kami undur diri. Insya Allah kita bertemu lagi dalam kajian hadis di eh, pekan depan. Ya, adapun kajian Tazkiyatun Nufus sedianya jam 10 ini, tapi mohon maaf karena pagi ini kami ada kegiatan yang mendesak atau mendadak, maka kami undurkan kajian Tazkiyatun Nufus itu di sore hari. Insya Allah di sore hari kami undurkan kajian Tazkiyatun Nufus di sore hari setelah sholat asar insya Allah. Barakallahu fikum. Demikianlah
Kami akhiri dengan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.